Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa, SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 di UPT Satuan Pendidikan SDN Dendang Gendi 1, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Nah, hari ini saya akan melakukan tugas dan praktek dengan masalah yang saya hadapi dengan praktek coaching model Tirta. Nah, hari ini saya bersama kepala sekolah saya. Terima kasih waktu yang sudah diberikan oleh Pak Zainul, yang mana pada acara ini memang hal baru Pak Zainul. Kita ya sambil belajar juga, karena pertama kali kita didatangi oleh guru penggerak. Lalu saya tanyakan, ini acara coaching Tirta ya? Setelah itu sampai itu bisa akan menemui saya, ada apa untuk Oh ya, ini sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Kepala Sekolah karena saya menyita waktu untuk berbicara dengan saya pribadi, karena saya sedikit ada beberapa masalah yang mungkin butuh solusi dari panjenengan. Otomatis ya ada Pak Zainul. Nanti kita yang tadi akan bicarakan bersama-sama, kalau kita mampu dengan dewan kita bicarakan, karena sampai orang baru dan nanti di SD dan Gendis teman-teman kita masih belum mengetahui apa tujuan daripada guru penggerak yang ada di sini. Namanya kata-kata penggerak otomatis ya untuk menggerakkan, dengan ada yang menggerakkan itu ya tujuannya yang mencari harus yang lebih baik. Oleh sebab itu sampai nanti kalau ada di sini otomatis mempunyai satu masalah. Nah, masalah itu sampai nanti yang sudah dengan proses bagaimana caranya untuk sampai memproses. Sebenarnya kalau dibilang masalah ya mungkin bukan masalah ya Pak ya, tapi ini lebih ke bagaimana cara saya bingung beradaptasi di tempat yang baru, karena memang saya merasa di sekolahan saya, karena saya memang ini kan dari SD yang lama, yang awal mulanya saya di SD Watu Prapa 3, karena saya merasa di SD Watu Prapa 3 saya masih belum berapa ya, 70% itu mencapai kesuksesan atas tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa memang seorang calon guru penggerak itu harus menggerakkan. Nah, di sini itu memang sangat beban. Nah, di sini saya berada di sekolah yang baru, orang baru, ya. Terlebih lagi saya adalah seorang dari operator, bukan guru murni. Saya adalah guru yang bisa dikatakan adalah jebolan dari guru penggerak yang hanya 9 bulan lebih, nah seperti itu. Ya, itu kan dalam perasaan sampean. Otomatis sampean itu jangan kecil hati atau pesimis, harus mempunyai hati yang optimis. Nah, dengan adanya keadaan seperti itu, yang hati sampean kecil itu cari suatu terobosan yang nantinya sampean itu menampakkan di SD ini dengan reaksi-reaksi seperti apa, dengan muncul kegiatan-kegiatan apa, itu punya inisiatif saja. Untuk ada satu masalah seperti itu harus punya angan-angan atau punya suatu rencana tindakan kita itu bagaimana. Nah, kita ini nampak dengan adanya saya di sini. Oh gitu ya. Jadi saya paling tidak harus mempunyai satu inisiatif, terus kemudian ada beberapa kegiatan. Nah, dari sini memang di pikiran saya, tadi sudah saya sampaikan, memang banyak hal yang dari SD lama saya itu banyak yang saya pikirkan. Cuma karena terkendala beberapa situasi dan kondisi, jadi tidak mungkin
terselesaikan semuanya kewajiban saya itu. Nah mungkin di sini saya bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, terus tadi sudah disampaikan oleh jenengan bahwa rencananya ya, untuk rencana saya memang yang nomor satu di sini bagaimana cara saya pribadi itu membuat nyaman. Nah, membuat nyaman dan aman pada murid di SD Tendang Gadis kita, terutama pada pembelajaran. Nah, terlebih lagi menawa Pak ya, dengan adanya saya itu melakukan aksi nyata terlebih dahulu, bisa menggerakkan teman-teman yang ada di sini. Opo sih aslinya itu guru penggerak. Nah, tapi kadang ada kalanya juga ya saya juga memikirkan Pak, apa itu namanya, pantes tak bagi penggeraknya orang-orang senior yang ada di sini, gitu Pak. Pantes gak pantasnya kan repot. Iya. Untuk mendaftarkan sebagai calon guru penggerak itu tidak mudah langsung lulus. Iya. Ada satu seleksi. Oleh sebab itu masalah itu biasa sudah. Yang penting kita sampai itu membicarakan kepada kepala sekolah dengan kepala sekolah. Nanti bagaimana solusinya dengan sampeyan ini menimbulkan suatu aksi-aksi atau kreatif-kreatif yang muncul kepada anak nanti, kita harus mempunyai satu beban. Harus namanya kita dimiliki namanya tanggung jawab, karena sertifikat kita itu adalah calon guru penggerak, otomatis punya tanggung jawab yang lebih melekat dengan berat karena kita tidak. Yang penting sampai itu ikhlas dalam hati kita melakukan sesuatu dan bisa menilai kita itu dengan sampean menangani sesuatu bagaimana hasilnya. Itu adalah suatu hasil atau merupakan suatu tanggung jawab. Itu sampean menampakkan dengan adanya satu ujian. Lalu bagaimana tanggung jawab itu suatu laporan bisa kan? Ini punya terakhir ada satu laporannya seperti apa? Kalau ini bukan yang kita sampai kegiatan suatu hari-hari kan kita lakukan seperti kemarin itu ada kipas itu ya, itu kan ada hasilnya. Hasilnya itu adalah dibutuhkan nanti buat apa itu merupakan apa itu simpan hasil kita harus melakukan sertifikat atau implementasi akhir daripada lulus apa yang sudah. Jadi paling tidak saya harus mempunyai tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Ada tanggung jawab, kalau ada tanggung jawabnya, ya liar namanya. Dan tanggung jawab kita harus mengetahui. Saya mempunyai katakan KB apa, masalah apa yang kita mau rencanakan itu akhirnya bagaimana? Efek kepada anak bagaimana? Itu merupakan suatu tanggung jawab. Jangan melakukan hanya sekedar melakukan. Akhir kita itu melakukan sesuatu itu harus punya arti. Yang saya minta Jadi dalam menyelesaikan masalah seperti ini paling tidak tanggung jawab yang saya harus lakukan nanti juga mungkin imbasnya kepada wali murid juga mungkin Pak ya. Kita harus mementingkan. Bisa kepada mementingkannya. Minta dukungan. Bisa ke semuanya ya, ada guru ya, wali murid, namanya warga sekolah. Otomatis yang punya tanggung jawab namanya peran semua. Tidak mungkin dilakukan dengan sendirian. Terima kasih untuk pencerahan dari Bapak Kepala Sekolah. Ini jadi lebih, saya sebagai calon guru penggerak ini lebih termotivasi, terutama untuk menggerakkan kegiatan dan rencana saya pada SDN Tendang Gadis 1 ini yang relatif
saya adalah orang baru yang harus beradaptasi dengan banyak warga senior, terutama pada guru-guru yang sangat luar biasa bagi saya pribadi yang saya harus ikuti. Nah, mohon maaf Pak, saya sudah menyita waktu panjenengan untuk melakukan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Saya bertugas di SDN Dandang Gendis 1 yang awalnya saya adalah mutasi dari SDN Watu Prapat 3. Hari ini saya membersamai dengan guru yang ada di SDN Dandang Gendis 1. Alhamdulillah, terima kasih Zainul. Sekali lagi terima kasih dan selamat atas tiba-nya menjadi guru penggerak angkatan 4 ini yang sekarang sudah bertugas di SDN Dandang Gendis 1. Mungkin di sini saya bisa menceritakan beberapa hal yang ingin saya sampaikan, kendala apa yang ada di SD Dandang Gendis, khususnya yang tidak di kelas 2A. Mungkin nantinya Bapak Zainul bisa membimbing atau mengasih arahan dengan kehadiran Bapak Zainul. Terima kasih. Kira-kira Bapak Neri ini tujuannya menemui saya ini terkait hal apa? Kebetulan di kelas 2A ini ada beberapa masalah yang harus tercapai di dalam kelas, pembelajaran di dalam kelas ini harus tercapai. Kebetulan ada anak di kelas 2A ini tidak bisa membaca sama sekali, masih belum tahu huruf. Nggak tahu Mas. Tahu ada beberapa. Kalau awal-awal huruf tahu, tapi kalau tengah air sudah tidak tahu. Dan disuruh nulis pun tidak mau, tidak ada semangat untuk belajar. Contohnya tadi itu yang awal-awal tengah itu yang seperti apa? Huruf M, N sudah tidak tahu. Nggak Gitu. tahu. Kalau awal A, B, C tahu, tidak bisa sama sekali baca. Dan nulisnya pun disuruh nulis kayak huruf yang di papan tulis sama di buku itu tidak sama, Mas. Gitu. Betul itu, bisa dicek di Iya. kelas 2. Makanya dari itu saya ini bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Di sisi lain ada anak yang sudah memadai, sudah menguasai, sedangkan yang sini jelek sekali gitu, Pak. Iya. Jelek sekali. Jadi yang barusan sudah disampaikan sama sampean itu ketika menulis huruf M Iya. di kertas sama papan tulis itu bedanya di apa? Enggak sama, Anda apa ya? Huruf M kan tahu sudah huruf M. Iya, ya? iya. Tapi bukan huruf M, huruf lain. Oh Itu. iya. Masih belum apa? Enggak tahu huruf apa. Makanya enggak bisa baca. Jadi masalah yang dihadapi panjenengan ini lebih ke mungkin penerapan ya Pak ya. Bagaimana cara kita mempunyai, apakah panjenengan sudah melakukan beberapa metode dalam pengajaran yang mungkin lebih mengena mungkin metodenya Untuk mungkin saat ini, ya untuk saat ini untuk ya. saat ini ada beberapa memang ya pembelajaran tetap saya lanjutkan. Seperti
apa sudah. Ya. Terus anak-anak kalau sudah pulang, yang lain sudah pulang, sudah menguasai, yang sudah bisa membaca itu pulang, jam waktunya pulang. Nah, anak yang kurang ini nggak boleh pulang. Saya kasih tambah. Metode saya seperti itu ada. Sampai berapa menit? Kurang lebih 25 menit. Berarti satu anak itu saja ya? Dua. Yang Dua. satu ini bisa, cuma lambat. Jadi untuk bagaimana dengan orang tua? Nah, untuk orang tua ini sudah tak beritahu bahwa anak jenengan kalau teman-temannya sudah pulang, anak jenengan sudah pulang. Saya kasih tambah jam kerja. Saya bilang seperti itu. Ya memotivasi, malah mengucapkan terima kasih. Tapi mungkin ketika di rumah ini mungkin apa ya, masih kurang sama orang tua itu. Orang tuanya. Iya. Kalau hanya mendapatkan dari sekolah saja, saya kira perlu kayak orang tua itu mungkin sangat perlu. Jadi sama kerjasama insya Allah bisa. Tapi ketika menunjuk, itu anak ini tahu huruf M itu seperti apa. Ketika sudah dipaparkan semua huruf abjad, Ya, ketika ditunjukkan huruf M yang mana, itu tahu anak ini. tahu. Cuma nulisnya, tapi di buku bisa. Bisa. Di papan nulis. Anehnya ya, Iya. kalau disuruh nulis ya kadang nggak sama. Kayak anaknya itu kayak banyak pikiran itu loh. Nggak tahu apa memang kurang apa. Nggak tahu. Kalau dengan potongan tidak pernah metode dengan cara pemotongan, Maksudnya apa? pemotongan huruf, tempel-tempelan gitu. Ya pernah. Ya memang. Pernah. Cuma bagaimana? Gitu. Nggak bisa. Jadi mungkin butuh metode yang lebih baru. Lebih, Ya, iya. lebih baru. Saya kira apa ya, menumbuhkan semangatnya dulu itu harus. Nah, iya, iya. Soalnya anaknya itu kayak lemes gitu dong, duduk itu makanya saya ke Pak Jainul mungkin bisa ngasih arahan seperti apa nanti kelanjutannya gitu. Tadi sudah disampaikan panjenengan bahwa panjenengan bisa menyimpulkan sendiri. Memang awal seorang namanya juga kelas 2 kan masih belajar. Iya. Belajar ini yang paling penting itu bukan hasilnya dulu, yang penting semangatnya dulu. Itu Nah, yang penting kita semangat dulu bagaimana cara memasukkan, intinya pada akhirnya nanti cara kita mengajar agar anak ini mampu. Mungkin bisa dibilang ya tiap anak ini memang kapasitasnya otak manusia memang itu tidak sama. Dan mungkin anak ini itu di bawah rata-rata. Nah tadi sudah disampaikan panjenengan bahwa semangat. Nah mungkin apakah rencananya panjenengan kalau sudah tahu anak ini semangat? Bagaimana rencananya panjenengan selanjutnya? Kira-kira. sampai hampir tengah semester ini perkembangannya itu masih kurang. Saya tiap hari sebelum mengasih pembelajaran itu saya sama anak-anak mesti ada apa yang harus saya sampaikan, masih semangat perkembangan pasti tidak langsung pelajaran ya. Pasti saya ngasih inspirasi apa pesan apa pasti sama lebih 5 menit lah itu pembelajaran. Jadi tadi tetap anak semangat supaya timbul semangat yang lebih ekstra itu bagaimana menumbuhkan semangatnya itu. Mungkinkah dengan apakah panjenengan pernah berpikiran untuk menyelidiki asal muasalnya anak ini sebenarnya mungkin dari kelas yang terdahulu atau keterbelakangan yang di rumah? Sebenarnya mungkin ada latar belakang namanya juga anak-anak, mungkin pada latar belakang rumah atau orang tua mungkin. Ya, memang saya apa ya, kalau masalah untuk pembelajaran saya memang ngomong sama orang tuanya bahwasanya kalau teman-temannya anak jenengan sudah pulang, anak jenengan masih dalam pembelajaran. Saya gitu saja. Memang nggak ada komunikasi. Kenapa anak ini? Soalnya memang saya
masih belum. Oh, masih belum. Masih belum. Gitu. Cuma saya nyampaikan bahwa anak jenengan sudah bilang jenengan pulang-pulang. Cuma itu saja. Menurut jenengan kalau memang komunikasinya seperti itu penting nggak? Perlu apa enggak? Sangat penting, sangat perlu. Belum pernah dilakukan. Iya. Mungkin ada kalanya gini, anak ini bisa jadi atau mungkin ini mungkin cara pemahaman kita sebagai orang tua di sekolah ya, itu memikirkan kayak menawa nek omahe wong arek iki ndelok wong tuane tukaran tok, atau mungkin diamuk tok, atau mungkin banyak hal keinginan yang dia inginkan tapi tidak keturutan. Karena mungkin kalau hanya sebatas kita ngobrol saja untuk minta izin, anak ini di luar pembelajaran saya ajak les apa lainnya kan mungkin masih belum cukup. Itu mungkin itu cara pemikiran saya. Dari panjenengan bagaimana hal seperti itu? Apakah memang ada peluang untuk melakukan seperti itu bagi panjenengan sendiri maksudnya? Kalau menurut saya yakin dulu beberapa tahun yang lalu kebetulan itu saya sama Bu Santi. Sekarang sudah di Prigen, sudah pindah. Itu memang saya sama Bu Santi, Bu, bagaimana anak-anak ini yang masih kurang, yang masih belum bisa, kita sendiri. Iya. Kita saling kerjasama sama. Iya. Jadi kelas 2A sama kelas 2B kita jadikan satu. Iya. Nanti kita kasih pelajaran sendiri sama mereka. Iya. Ternyata anak yang masih belum bisa baca kurang lebih nggak sampai 2 bulan, kurang lebih 2 bulan, tapi nggak sampai anak 12 anak itu bisa baca. Saya gini sama Bu, ternyata kalau kita betul-betul bukan kita saja ya, sama anak sendiri kalau kita ya ternyata bisa. Nah itu 12 anak, bayangkan 12 anak nggak bisa baca. Alhamdulillah sudah bisa pada waktu itu. Makanya ini saya ke depannya insya Allah saya akan berkomunikasi sama orang tua itu ke depannya yang akan saya lakukan, kemudian menambah daya tarik anak ini supaya senang. Iya. Supaya Iya, benar. apa ya, lebih semangat. Lebih semangat. Iya. Karena memang Mungkin itu. ya. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa panjenengan sudah punya rencananya. Dulu sudah dilakukan. Kenapa tidak dilakukan lagi kerjasamanya dengan sesama kelas? Waktu. Ini kan masih belum tengah semester waktu itu. Pikir Iya. saya seperti itu, saya sendiri sibuk banyak. Ya, benar. Mungkin kedepannya saya insya Allah Ya, akan itu saya dia. buka sendiri saya Ya, gitu. ya. Dengan panjenengan bisa memutuskan sendiri, tadi sudah disimpulkan banyak rencana-rencana kan memang pernah berhasil. Nah, komitmen atau tanggung jawab apa yang akan sampai lakukan dengan rencana tersebut? Untuk mewujudkan rencana tersebut, apa yang akan sampai lakukan tanggung jawabnya? Itu tadi saya harus berkomunikasi sama orang tua, Iya. mengasih semangat juga sama orang tua, Iya. bukan sama anaknya saja. Iya. Percuma Iya. kalau meskipun orang tuanya bagaimana, gurunya bagaimana, tapi anaknya sendiri tidak semangat, Iya, tidak benar. ada dorongan, Benar. tidak akan bisa kan gitu. Iya, benar. Mungkin itu yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi apa yang sampean rasakan setelah pembicaraan ini, hasil dari pembicaraan kita ini? Apakah ada yang ada manfaatnya atau ada kesimpulan atau bagaimana perasaan panjenengan setelah kita ngobrol? Ya ternyata apa ya? Apa? Saya tujuannya datang ke sampean untuk mencari masalah, ternyata saya sendiri akhirnya yang harus lebih apa ya, dari sebetulnya sebenarnya ingin memecahkan suatu permasalahan yang ada di kelas saya, ternyata bukan murid saya sendiri yang ada suatu
di dalam diri saya ternyata ada satu masalah itu yang harus saya kerjakan, yang harus lebih saya lakukan demi anak cucu saya. Terima kasih Pak, itu Karena memang dapat double ini. karena memang posisinya kita sebagai guru itu kadang kita itu harus tahu bedanya mendidik sama mengajar. Nah, ibarat kita kaca ya, kita berkaca saja yang dilihatkan kita sendiri. Nah, ini saja juga mohon maaf Pak Neri, bukan berarti saya ini menggurui panjenengan. Saya ini hanya seorang junior yang baru mengajar. Nah, di sini karena memang sebagai seorang pendidik ini sangatlah berat. Kalau kita sebanyak sih dari saya sendiri juga kadang sering menyalahkan anak didik juga, tapi anak didik ini kapasitas pemikirannya itu tidak sama dengan kita. Kita itu juga pengalaman beda dengan anak-anak kita. Katakanlah bagaimana hanya segelas segini ketika kita menuangkan air terlalu banyak, apa yang terjadi? Kan tumpah. Ya, mungkin kan seperti itu hal sepele bagi kita, tapi bagi anak itu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Neri ini sebagai apa ya, istilahnya itu sharing ya bagi kita pribadi untuk memajukan sekolah kita, utamanya di SD Indah Gede 1. Dan saya juga baru tahu ternyata ketika kita merangkap atau serius pada anak didik kita, hal sekecil itu pun kita bakal tahu hal kesalahan atau kekurangan yang ada di murid kita. Saya juga banyak belajar dari Pak Neri. Saya ucapkan terima kasih juga, terus mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya, dan terima kasih juga untuk bisa berbagi pengalaman atau masalahnya juga kepada saya. Ini sangat penting bagi kami sebagai calon guru penggerak. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa SPJ. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 di SDN Tanda Gede 1 Kecamatan Mulik Kabupaten Pasuruan. Di sini saya bersama guru SDN Tanda Gede 1 yang akan melakukan coaching dengan model Delta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arif SPG, guru kelas 3B di SD Negeri Tanda Gede 1. Hal yang pertama adalah apa tujuannya panjenengan Arif menemui saya ini? Ini sudah lama sih sebenarnya saya ingin saya sampaikan, barangkali bisa membantu saya, terutama di informasi yang ada di ini dalam hal pembelajaran, dalam hal pelajaran, terutama pelajaran di menghitungnya. Jadi anak-anak itu nilainya selalu rendah, rata-rata dalam sekelas itu nilainya selalu rendah. Padahal saya sudah memakai metode-metode yang mungkin menurut saya itu sudah bagus, tapi nyatanya hasilnya masih rendah. Dengan masalah yang seperti itu, metode apa saja Pak? Nah, kemarin itu kan pelajaran yang kita sampaikan adalah pelajaran tentang pecahan, mengenalkan pecahan. Itu kan saya menggunakan gambar di lapangan, tentang anak itu kesulitan menerima, karena kalau gambar di papan kan selesai kan dihapus. Ya. Jadi untuk mengingatnya itu kesulitan seperti itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, saya menggunakan benda kertas sih, kertasnya sendiri, kemudian pakai pensil. Itu pun anak-anak masih kesulitan menentukan ini pecahan 1/4 misalkan. Kenapa ini kok 1/4 Pak? Ini kok kenapa kok 1/3 Pak? Itu anak-anak masih belum bisa. Ada sih yang bisa, cuma kalau di rata-rata itu mudah nilainya. Kalau dengan barang berwujud, bagaimana hal seperti itu? Mungkin buah atau apa lah. Iya, jadi
mungkin lebih menarik Pak. Buah itu contohnya semangka. Menurut saya semangka itu mungkin dari anak-anak membelah sendiri, kemudian nantinya bisa dimakan atau mungkin Iya. karena sampai sekarang pelajaran berhitung atau matematik itu kan pelajaran yang sangat tidak disukai. Ya, saya sendiri juga. Mungkin apa itu tadi jenengan sudah bisa memberikan kesimpulan sendiri bahwa memang penghitungan pecahan atau di matematika ini pelajaran yang memang sangat tidak disukai. Saya sendiri juga masih seperti itu. Tadi sudah disebutkan bahwa banyak beberapa metode yang panjenengan lakukan. Apakah dengan panjenengan itu bisa menyimpulkan metode yang sudah disebutkan? Apakah ada hal yang lain mungkin yang belum terpikirkan? Biasanya kan namanya juga anak-anak itu lebih suka ke senang-senang. Mana sih kelas 3? Iya. Kalau kemarin yang saya pakai media itu kan kertas putih, kertas anak sendiri. Itu barangkali kalau kertasnya itu berwarna-warni, Iya. kita yang menyediakan, Iya. itu lebih suka seperti kertas ini atau kertas yang berwarna. Iya, itu bisa. Atau mungkin bisa penempelan mungkin Pak ya. Nah, iya. Teknik nempel. Teknik tempel tahu tak apa tak dipotong-potong berapa. Ya saya juga di sini kan hanya mengarahkan saja bagaimana panjenengan nanti bisa menghadapi atau menyimpulkan masalah yang dihadapi. Terus kemudian dengan adanya metode yang sudah sama lakukan, rencana apa yang akan panjenengan lakukan ini untuk mewujudkan semua metode-metode itu agar 100% itu bisa diresap atau ditangkaplah oleh anak didik panjenengan sendiri. Mungkin yang pertama itu tadi Pak, kertasan Pak Jainul. Yang pertama saya pakai kertas yang berwarna-warni dulu. Kemudian kalau ini masih katakan naik tapi naiknya sedikit, saya coba metode kedua, cara kedua pakai benda komposisi semangka itu barangkali bisa. Jadi apa tanggung jawabnya panjenengan? Komitmen. Apa pastinya kita punya rencana, nah kita harus mempertanggungjawabkannya apapun itu hasilnya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa namanya juga rencana harus ada tindak lanjutnya. Saya pastikan di kalau minggu ini ya, tanggal 17 ke depan lah, dalam seminggu itu nanti akan saya praktekkan langsung. Hasilnya saya tunjukkan kepada seperti apa. Pak Jainul bisa ikut bantu kan? Siap. Masih tetap Pak. Kalau masih tetap, berarti Iya. harus cari cara yang Iya. Jadi menurut panjenengan bagaimana perasaan panjenengan setelah kita ngobrol ringan seperti itu? senang Pak. Jadi harusnya teman-teman itu ada kalanya, ada waktu ngobrol seperti ini, walaupun ringan-ringan saja. Jadi yang diobrolkan itu tidak terkait dengan luar sekolah. Jadi kalau di sekolah hendaknya harusnya ya ngobrol tentang pelajaran. Iya. Tadi yang saya seperti apa? Tapi kan nyatanya ada tetapi masih minim Pak. Nah, itu menjadi PR kita semua. Ya, memang hal seperti itu semua di lembaga pasti pastilah banyak lah gitu. Memang harus ada yang IT ya, ada yang menggerakkan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut tanpa menghakimi murid kita. Belum tentu murid kita salah, toh ya yang murid yang harus kita koreksi itu ya kita diri sendiri kan. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif ya karena sudah meluangkan waktunya. Ini juga bisa jadi apa ya istilahnya motivasi juga kepada saya, terutama saya kan masih guru baru di sini, masih junior juga. Ya pastinya kan butuh pengalaman yang banyak dari senior kami yang ada di SD Akademis. Terima kasih dan mohon maaf karena sudah meminta waktunya Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله